tadi aku info, nggak taunya ini kalian kumpulnya di sini. Oke, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh semua soundnya di on kan, supaya kalau ada obrolan seputar materi bisa langsung terdengar, teman-teman. Boleh Muhammad Isbat, Dewi Indriani, Diana di on kan soundnya, suaranya? Ya. Muhammad Isbat ada? Hadir? Ada Miss hadir. Oke, kemudian bentar. Alda Safiatun Naja ada? Alda. Ini siapa sih? Halo, Rismawati ada? Rismawati? Hadir nih. Oke, dan bentar ya. Ayo, kita ke sana. Assalamualaikum. Ketua mahasiswanya siapa? Ketua kelasnya udah dipilih belum? Udah Miss Luki. Siapa? Luki Amalia, Miss. Suaranya agak berisik. Ada aplikasi di GCM di Google Classroom-nya. Jelas. Gak jelas Suaranya gak jelas, Miss. Suaranya Miss. Soundnya coba di off kan dulu, coba. Boleh Siti Nurseha soundnya di off kan dulu, ha? Oke. Jelas ya? Boleh teman-teman balas di chat, di komen kalau suara saya jelas. Oke. Oke, suara kalian di mute dulu ya. Buat pertemuan pertama kita hari ini, ya bisa dikatakan ada komunikasi sedikit gitu, karena ternyata link yang aku punya buat meeting sama kalian itu berbeda sama yang dikasih
bagian akademik gitu kan. Makanya tadi aku sebetulnya udah nunggu kalian dari jam 8, tapi kok nggak ada yang join gitu kan. Aku bingung apa kalian belum tahu jadwal gitu. Aku telepon ke bagian akademik gitu, nggak taunya ternyata linknya berbeda. Oke, teman-teman, buat perkenalan pertama ini biasanya sih pastinya kita nggak langsung belajar ya, karena otomatis di situ kita saling sharing dulu, bikin kontrak belajar sama kalian gitu kan, gimana enaknya gitu, supaya selama proses KBM kalian bisa lancar nerima mata kuliah dari saya gitu ya. Aku absen, aku ulangi dari awal, boleh nanti yang aku sebut namanya, soundnya di-on-kan, jawab hadir. Gitu ya, paham? Diana Marcella. Hadir, Miss. Oke, off-kan lagi ya. Siti Nurseha. Hadir, Miss. Panggilannya apa, Neng? Seha, Miss. Oke, good. Karna Dinata. Karna, Miss. Hadir, Miss. Oke. Alda Safinatun. Hadir loh, Miss. Oke, kemudian Alpina Damayanti. Alpi. Hadir. Oke. Anissa Nashwa. Hadir, Miss. Oke, Astri. Hadir, Miss. Cahyadi. Hadir, Miss. Oke, Denny Rahmat. Hadir, Bu. Oke, Dewi Indriani. Hadir, Miss. Oke. Diana Marcella. Hadir, Miss. Tadi kan udah. Oh iya. Sorry, I'm forget. Iya. Gilang. Hadir, Miss. Oke. Loh, Gilang ini perempuan. Sorry. Aku baca Gilangnya doang. Ternyata Gilang Mustika Sari. Oke. Eka Fajar. Hadir, Miss. Oh, Eka Fajar cowok ya. Iya, Miss. Setiawati. Hadir, Miss. Oke. Ismail. Hadir, Miss. Indah Purnama. Hadir, Miss. Luki Amalia. Luki. Hadir, Luki. Miss. Oke. Lucky ya, namanya Lucky Girl. Lucky artinya beruntung ya. Semoga selalu beruntung. Amin. Next, Mulia Susanti. Melia, sorry. Hadir, Miss. Melia. Hadir, Oke. Miss. Muhammad Isbat. Muhammad Hadir, Isbat. Miss. Hadir. Oke. Neng Zone itu siapa ya? Nama asli kah? Bukan, Miss, Nengsi. Oh, Ningsi. Ya. Oke. Kemudian Nina udah belum? Nina Rahayu. Hadir, Miss. Novia. Hadir, Miss. Oke. Tadi siapa tadi? Mana ya? Kudratullah. Hadir, Miss. Panggilannya siapa? Udot aja, Miss. Kudrat. Oke. Agak susah ya spellingnya. Rajib Maulana. Rajib, ada Rajib? Ini aku ngacak ya berdasarkan nama kalian aja yang muncul di di layar aku. Rismawati ada? Hadir, Miss. Syakila. Hadir, Miss. Oke. Siti Aida. Hadir, Miss. Siti Julaiha. Hadir, Miss. Suryani Fajri. Suryani, ada Suryani? Miss. Oke. Ada, Miss. Hadir. Ada yang belum kesebut nggak? Ada yang belum disebut namanya? Boleh salah satu di-on-kan suaranya jawab? Udah semua ya? Rajib, Miss. Rajib. Oh, udah tadi aku udah nyebutin kok. Rajib ada, Rajib. Mana Rajib? Halo, Rajib. Ada nggak? Ada di tempat nggak nih Rajib nih? Mana Rajib? Halo, Rajib.
Nggak ada ya? Kemana dia? Tadi keluar, Miss. Oh, ya udah deh, mungkin jaringannya. Jaringan kali, Miss. Oh, iya. Di sini siapa ya? KM siapa? Boleh ya? KM di on kan? Lucky. Iya, Miss. Wakilnya ada nggak? Ada Denny. Denny Rahmat. Denny, oh oke. Aku tulis nomor aku, nanti Lucky tolong langsung di save, terus bikin grup ya, grup mata kuliah kita ya. Aku tulis di kolom chatting. Ada, udah. Ada. Untuk kontrak belajar, sebenarnya kalau ngobrol di meeting virtual gini tuh emang agak terbatas ya. Aku jadi kurang luas juga sih ngobrolnya gitu. Cuma yang penting kita kenalan dulu, teman-teman saling say hello juga gitu kan. Jadi aku jelasin untuk kontrak belajar kita selama KBM nanti itu sebetulnya nggak rumit lah gitu. Yang penting pokoknya setiap kali aku kasih materi, biasanya di situ aku langsung kasih tugas ke teman-teman. Saran aku itu silahkan langsung dikerjakan jam itu juga. Karena pasti gini, kalau via online gitu kan, via Google Classroom, setiap kali aku kirim tugas di Google Classroom, itu otomatis aku kasih waktu ke teman-teman buat langsung jawab materinya. Gitu loh, entah jawab pertanyaan atau jawab kuis gitu. Jadi nggak harus menunggu misal dikumpulkan ya dalam 3 hari itu nggak, supaya nggak kelamaan gitu kan. Dan supaya tugas kalian nggak bertumpuk gitu. Jadi begitu mata kuliahnya lagi berjalan, di situ aku langsung kasih tugas gitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Boleh ya, ada yang mau tanya silakan di-on-kan suaranya. Oh, Rajib habis tadi kuotanya. Oke. Harus standby kuota ya berarti ya. Aku juga. Boleh ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau mau bertanya, phone-nya di-on-kan. Miss mau bertanya, kalau manajemen prinsip ini biasanya tugasnya kayak gimana aja, Miss? Tugasnya yang jelas sih paling gampang ya. Karena kan di sini kita sifatnya itu materinya adalah teori, gitu kan, bukan praktek. Jadi rata-rata biasanya aku kasih dikatakan tugas gitu, pertanyaannya itu berupa pendapat. Inisiatif teman-teman buat menjawab. Jadi nggak selalu misal contohnya apa sih yang dimaksud manajemen prinsip, udah nggak gitu lagi. Itu kan biasanya anak SMA kan, gitu. Jadi biasanya lebih kepada inisiatif teman-teman, pendapat kalian masing-masing tentang cara berpikirnya manajemen prinsip. Gitu Luki. Gampang lah, pokoknya gampang kok. Ya. Terus ini kan aku sebetulnya udah share materi di GCR. Ada notifikasinya nggak, Neng? Luki, ada notifikasinya nggak, Luki? Ada, Bu. Ada, Bu. Kalian pokoknya gini, setiap kali aku sharing materi di GCR, teman-teman respon ya. Maksudnya buat menunjukkan kalau kalian juga sedang on juga gitu. Tadi kan aku tulis presensi kehadiran. Buat yang hadir silahkan tulis di kolom komentar gitu kan? Iya, Miss. Silakan itu di save. Meskipun nanti kan aku upload juga di e-student kalian, ya. Nanti kalau aku udah upload, teman-teman silakan cek, segera di download dan dibaca. Gitu aja sih. Gitu. Any question yang lain? Ada pertanyaan lain? Izin Ada, bertanya. Miss. Boleh? Siapa dulu? Denny. Tadi ada suara Denny atau siapa tadi yang suara cowok? Ya, Miss. Kalau nilai itu Miss, gimana Miss? Nilainya? Ya aku kembaliin sama kalian. Kalian maunya dapat nilai apa?
Ya Jadi mau dapat dapat nilai apa, Den? kalau dapat nilainya yang bagus itu Miss A gitu misalnya. Oh ya, oke. Nanti aku kasih A. Ya. Ya tergantung jawabannya ya, Den ya. Tergantung kerajinannya ya. Biasanya Ya. gini, apalagi kalau online gini, emang nggak kelihatan sih secara keseluruhan dari kalian. Kalau kita belajarnya offline, itu biasanya aku memberlakukan yang utama adalah manajemen waktu kalian. Artinya nggak boleh telat. Karena kan kita belajar manajemen prinsip ya. Di situ termasuk manajemen waktu. Gitu. Itu kaitannya sama kedisiplinan teman-teman. Itu ngaruh sama nilai. Buat aku itu, aku punya poin 40%. Hanya sekedar kehadiran tepat waktu. Nggak sekedar absensi ya. Kalau absensi kan katakanlah misal kalian telat 15 menit, yang penting hadir. Ya nggak, Den? Iya, Bu. Tapi kalau ketepatan waktu, artinya kalian itu diharuskan datang sebelum jam dimulai. Itu punya nilai khusus buat aku gitu. Cuma kalau online ini mungkin bisa aja sih. Semisal kita online jam 8 teng gitu kan. Jadi nanti di sini aku cek siapa aja yang jam 8 itu sudah standby di Google Meet gitu. Cuma memang nggak bisa diukur karena bisa aja kalau di handphone gini kan kita standby, tapi bisa aja kita ngapain gitu kan. Jadi nggak bisa terlalu terlihat lah, beda sama offline. Kemudian kalau secara nilai akademik itu tentunya sih objektif ya, gimana kemampuan kalian gitu loh. Tingkat kemampuan kalian dalam jawab soal itu ya nilai kalian segitu gitu. Tapi yang utama itu perhatikan ketepatan waktu, kedisiplinan kalian buat hadir di mata kuliah ini. Kemudian jangan lupa etikanya, attitude-nya ya. Bener nggak, Den? Bu, bener, Bu. Jadi harus disiplin. Gimana? Dan juga attitude kalian ya. Artinya apalah arti kita disiplin gitu kan? Apa sih artinya pinter kalau attitude kita nggak bagus? Itu kan harus ditekankan gitu. Karena apalagi tujuan kalian kuliah di LP3I ini itu buat bekerja di perusahaan secara umum gitu kan. Namanya orang someday itu bekerja di perusahaan, itu yang diutamakan attitude-nya, apalagi perusahaan Jepang. Teman-teman harus tahu dari sekarang gitu ya. Gitu, Den. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, yang lain? Any question, teman-teman? Kalau sama aku wajib nanya ya, harus nanya. Nggak usah malu. Kalau malu ya mungkin via Japri aja, jalur pribadi. Yang lain? Selain Denny, Lucky, supaya saling tahu. Tias, aku belum sebut nama Tias. Tias hadir? Tias ada? Tias Trianti? Ada, Bu. Oke. Boleh yang lain? Siapa yang mau bertanya? Boleh bertanya lagi, Bu? Oh, boleh. Karena nggak ada, boleh, Den. Ayo, Den. Apakah boleh sikap manajer itu egois, Bu? Ya, kalau secara ilmu hidup kan kita nggak boleh egois ya, Den ya. Bener kan? Kan kalau kan kadang kan bisa, kan manajer itu punya prinsipnya sendiri, Bu. Harus egois gitu. Iya, betul. Iya. Ya itu kembali lagi sama orangnya ya. Kalau kayak tentang egois, kemudian semena-mena gitu kan, kita memang nggak bisa mengatur karakter mereka gitu. Nah, kalau di perusahaan itu memang ada istilahnya boss syndrome, penyakit kebos-bosan. Kadang karyawan pun banyak yang ngalamin gitu. Jangankan udah jadi manajer, ada yang jadi leader aja gitu kan, yang baru jadi leader aja dia udah punya gitu sikap egois, semena-mena gitu kan. Nah, itu kembali lagi sama kita, prinsip kita gitu, tujuan kita apa sih jadi pemimpin di perusahaan gitu kan. Kalau pengen jadi manajer yang baik ya berarti harus bijak kan gitu ya, Den. Berarti egoisnya harus dihilangkan gitu. Tapi ya sulit. Itu rata-rata memang begitu, habit manager itu ya karena dia merasa berkuasa gitu kan, ada aja sifat egoisnya. Nah, tugas kita sebagai misal bawahannya gitu kan, ya just do it aja. Cukup lakukan aja perintahnya selama perintahnya itu masih
apa namanya, dalam konteks pekerjaan kita ikutin aja gitu, Den. Iya. Karena prestasi kita itu memang dipengaruhi sama penilaian mereka gitu kan. Ya makanya banyak sih kasus-kasus karyawan gitu ya, istilahnya mungkin karena dia pengen jadi karyawan teladan gitu kan, dianggap karyawan yang baik gitu, jadi dia nurut aja apapun instruksi manajernya gitu kan, dia selalu ngikutin ya, hanya semata yang penting dia dijadikan sebagai karyawan teladan gitu, Denny. Iya. Kalau egois itu memang kembali lagi sama karakter mereka gitu ya. Kalau nanti kalian mengalami gitu ya punya manajer yang egois, kita cukup apa namanya, kita saring keegoisannya itu sangat merugikan kita apa enggak. Kalau nggak merugikan kita ya udah biarkan aja gitu ya, Den. Kalau egoisnya itu baik, Bu, gimana tuh? Kan Egoisnya baik, pokoknya gimana tuh? baik itu tujuannya berhal yang baik. Kan dia tuh egois, tapi tujuannya apa ya? Egois tapi tujuannya baik. Ya kembali lagi sama kalian. Kalau kalian menerima keegoisannya demi kebaikan, misal mungkin gini ya, contohnya manajer nih maunya itu kalian kerja itu 12 jam per hari. Ya kan? Padahal office hour itu cuma 8 jam. Ya kan? Nah, si manajer mungkin ngasih tahu kalau kamu kerja 12 jam, otomatis gaji kamu lebih besar, misal gitu. Dan juga penilaian prestasi kamu meningkat. Contoh gitu ya, Den ya. Itu kan dia tujuannya positif tuh. Bener nggak? Nah, Denny mau ngikutin nggak keegoisannya yang seperti itu? kalau misalkan baik mah ya ikutin, Bu. Ya Kalau udah. iya. Ya. Makasih, Bu. Jadi kembali lagi ke kalian. Oke. Yang lain selain Denny? Ya, pertanyaannya bagus ya. Miss, izin bertanya. Oke, Risma. Itu Miss, manfaat manajemen bagi suatu organisasi itu apa ya Miss? Tentunya menjadikan organisasi itu lebih terarah, teratur. Manajemen itu makna apa sih? Artinya apa? Manage. Itu kan dari bahasa asing kan? Benar nggak, Risma? Iya. Iya. Manage. Apa artinya manage? Apa Miss? Apa? Arti manajemen itu apa? Manage. Mengatur. Kalau menurut Risma, menyelesaikan pekerjaan dengan orang lain. Ya, itu contoh kecilnya. Arti Iya. lain. Manage Pencapaian itu kan tujuan. mengatur. Oh, enggak, belum. Di manage itu belum selalu tercapai tujuannya. Tapi paling tidak dia bisa mengendalikan apa yang harus dikerjakan. Jadi kerjanya itu teratur gitu, Risma, nggak berantakan. Oh iya. Organisasi ya, kita bisa mengimplementasikannya di manajemen diri kita sendiri, ya kan? Kalian kebayang nggak sih, kalian ini mahasiswa, ya kan? Kalau seandainya bangun bangun paginya itu jam 7 pagi, padahal kuliah itu dimulai jam 8, gitu kan? Apa yang kalian rasain kalau bangunnya jam 7? Apa, Riz? Yang Risma rasain gimana kalau bangunnya jam 7? Padahal sejam lagi udah mau mulai kuliah. Was-was, Miss. Was, buru-buru, ya nggak? Iya, buru-buru. Nah, di situ kan kita bisa ngerasain kita kurang bisa manage waktu, itu yang kita rasain aja udah nggak karuan, ya kan? Tergesa-gesa, bener nggak? Nah, itu Benar. contoh kecilnya di situ. Coba kalau kita bisa manage waktu, bangun pagi itu paling telat jam 5 subuh misal, ya kan? Di situ kita malah akan bisa lebih merasa bisa mengendalikan jam-jam berikutnya. Oh iya, jam 5 subuh saya harus sudah bangun, sarapan, mandi, dan lain sebagainya. Gitu kan? Iya, Miss. Jadi manfaat terbesar gitu kan, kita manage segalanya deh, entah waktu, entah pekerjaan, itu kan akan menjadi semuanya itu terkendali. Gitu loh. Gitu, Risma. Ya. Iya, Jadi Miss. tujuan Makasih. manajemen itu mengatur. Oke. Yang lain? Ada lagi?
Miss mau nanya, Boleh Dewi? maksud dari organisasi non-government itu apa ya, Miss? Kita kayaknya belum bahas itu ya Dewi ya. Tapi nggak apa-apa, aku bahas sedikit buat jadi gambaran kalian. Organisasi itu banyak ya sebetulnya. Non-government itu berarti selain pemerintahan. Contohnya kayak LSM. Tahu kan LSM? Karang Iya, Miss Taruna. tahu. Iya. Bahkan kalian, perkumpulan OM9C itu adalah bentuk organisasi non-pemerintahan gitu. Karena kalian lebih dari satu dan terorganisir, yaitu dalam kelompok OM9C. 9C. Ya kan? Iya. Gampangnya organisasi non-government itu atau non-pemerintahan semua organisasi atau institusi di luar kepemerintahan gitu loh. Pokoknya selain mengatasnamakan pemerintah, presiden, pejabat itu ya berarti di luar government. Government itu kan artinya pemerintah, Neng. Gitu ya. Iya, Miss, terima kasih. Oke. Yang lain? Emang kalian udah punya materinya ya? Baca di buku tadi, di file. Dikasih Miss Baca, ya. Miss. Iya, Miss, yang baru tadi di slide. Itu sih memang enaknya itu mudah-mudahan nanti di minggu depan kita ada pertemuan offline. Nah, itu aku bisa langsung jelasin ke teman-teman supaya jelas. Kalau buat sekarang itu mungkin referensi kalian dulu gitu kan, pengetahuan dasar-dasar manajemen gitu ya. Dibaca-baca dulu, dipahami dulu sendiri. Yang nggak paham silahkan ditampung, nanti minggu depan mudah-mudahan kita materinya offline gitu kan, ketemu di kampus, teman-teman boleh tanyain lagi gitu. Miss, izin bertanya. Boleh? Miss, fungsi dari manajemen itu apa sih, Miss? Terima kasih. Fungsi manajemen itu kan ada 4 ya. Yang pertama organizing. Yang kedua ada planning. Yang pertama ada planning. Organizing, actuating sama controlling. Planning, kita merencanakan dulu. Fungsi manajemen itu direncanain dulu. Contoh kalian kan kuliah itu memanage pendidikan kalian, benar nggak? Kalian kan ini sedang memanage pendidikan, ya kan? Supaya pendidikannya baik gitu ya. Punya kompetensi, punya skill gitu kan, Alda? Makanya Alda kuliah, ya kan? Iya. Otomatis dalam pekerjaan Alda yang sekarang sebagai mahasiswa, tentunya harus punya planning dong. Dalam kuliah itu harus apa saja sih yang dicapai? Entah IPK-nya harus terbaik gitu kan? Iya, atau Miss. mungkin Alda harus mempunyai beberapa skill khusus yang memang ditekankan sama LP3I, misalnya skill komputer gitu kan, atau bahasa Inggris. Nah, itu kan bentuk dari fungsi manajemen Alda ini kuliah, memanage pendidikan Alda. Oh iya, Miss. Miss, kalau misalkan bisa kan fungsi manajemen katanya tadi kata Miss organizing, planning, controlling. Satunya teh lupa, Miss. Iya, listening ya itu ya? Iya, itu Miss. Mengaktualisasikan artinya dikerjakan. Setelah diplanningkan gitu kan, Alda mengerjakan. Kalau kamu memplanningkan IPK kamu terbaik, gitu kan, artinya kamu ya tentunya harus belajarnya yang tekun kan gitu. Nilai akademiknya harus baik gitu, karena nanti kan buat mencapai yang tujuan Alda itu IPK-nya bagus gitu contoh kecilnya. Bisa disebut dapat ini, Miss, apa sih fungsi manajemen tuh bisa disebut juga dapat dideskripsikan sebagai proses sosial yang mengikut sertakan tanggung jawab untuk membuat rencana dan regulasi yang efektif. Itu bisa juga ya, Miss, masuk ke fungsi manajemen atau enggak, Miss? Masuk, itu bahasanya ini banget ya, bahasa buku banget ya. Aku kasih gambaran ke teman-teman, fungsi manajemen itu kan intinya adalah buat mencapai apa yang nanti dicita-citakan, karena semua harus di-manage gitu, Alda.
Oh iya, Miss. Terima kasih, Miss. Oke. Yang lain? Miss, Ada lagi? Ya, boleh Luki. apakah manajemen itu apa sih? Nggak cuma di perusahaan doang gitu atau semua kegiatan disebutnya manajemen? Iya, betul. Apakah semua kegiatan disebutnya manajemen gitu Miss, maksudnya? Manajemen itu nggak berbicara di perusahaan aja ya. Kita hidup aja pakai manajemen loh. Tanpa kita sadari, yang kayak tadi aku bilang ke siapa tadi, lupa, ke Risma itu, dari kita bangun, ya kan, dari kita bangun pagi aja, itu kan dibutuhkan manajemen waktu. Waktu kalian mau tidur, kita biasanya sudah merencanakan jam berapa kita mau bangun. Ya nggak, Luki? Iya. Nah, Iya. udah bangun, kita itu kan alam bawah sadar kita ini udah apa ya, menyeting gitu loh. Ya habis bangun aku sholat dulu kan gitu kan. Habis sholat berarti aku mandi sarapan. Itu kan tanpa kita sadari, kita itu udah merencanakan gitu loh. Dan perencanaan itu bagian dari manajemen, ya kan? Iya. Nah, terus ada lagi nanti, oh iya nanti jam 10 gitu, aku kan mau ada acara, contohnya gitu kan, aku mau pergi hangout. Pergi hangout itu adalah bentuk dari apa namanya, melakukan perencanaan yang udah kita pikirin tadi gitu loh. Apalagi di luar diri kita. Di dunia ini semua pakai manajemen, Neng. Ibadah manage, bener nggak? Bener, Miss. Sholat subuh itu berarti di waktu subuh, ya kan? Iya. Sholat zuhur di waktu siang gitu. Kebayang nggak kalau sholat itu nggak ada manajemen waktunya? Sama Allah udah pokoknya kamu sholat yang penting 5 kali. Bener? Nggak kebayang. Ya kan? Bisa aja sholat maghribnya malah jam 2 siang gitu kan, karena dianggapnya yang penting dirapel, Miss, yang penting kan ada judulnya sholat maghrib kan gitu, ya nggak? Ya, Miss. Ibadah pun kita punya manajemennya, Neng, ya. Bahkan kegiatan kita pribadi itu tanpa kita sadari kita tuh memanage-nya gitu loh, meskipun nggak kita tulis. Memang idealnya bentuk manajemen yang sempurna itu ada di perusahaan. Karena semua harus ditulis, direncanakan aja harus ditulis, nggak cuma ada di pikiran doang, kan gitu? Ya kan? Iya, Miss. Jadi intinya manajemen itu semua hal, nggak hanya di perusahaan. Kita hidup, kita mau makan apapun itu, semua ada manajemennya. Gitu ya. Oke. Makasih, Miss. Ada yang lain? Yang lain teman-teman, ini banyak nih yang masih hening nih. Ayo. Miss, mau nanya. Boleh, Diana. Coba di-on-kan videonya supaya aku bisa lihat face-nya Diana, supaya kenal. Udah ada, Miss? Belum, masih Miss, Oke. Miss, maksudnya manajemen sebagai seni itu apa sih, Miss? Oh iya, pertanyaannya bagus ya. Manajemen itu betul bentuk seni. Kita kan, aku contohnya sederhana aja ya, karena kalian masih maba alias mahasiswa baru. Nanti kalau bahasanya ketinggian, takutnya nggak nyampe. Manajemen itu bisa disebut sebagai seni. Kenapa dikatakan seni? Karena di situ kita punya pengaturannya. Kembali lagi aku ngasih contohnya manajemen waktu. Ya kan, berkaitan sama kedisiplinan kita. Ya kan? Dikatakan seni, contohlah kita flashback lagi sholat subuh jam 5 pagi, ya kan? Itu kan bentuk dari seni. Ya kan, nanti setelah kita sholat subuh, kita kasih jeda. Oh iya, habis sholat subuh aku beres-beres dulu, terus makan, misal. Itu bentuk seni, Neng. Kebayang nggak kalau nggak ada seninya, habis sholat subuh, bahkan mungkin di saat sholat, Diana sambil makan, mungkin aku mau ini, Miss, 2 in 1, sambil sholat sekalian sarapan, gitu kan. Itu kan nggak pakai seni, itu artinya amburadul, ya kan? Terus misal kalau lagi mandi dirapel mungkin sambil makan juga gitu, atau sambil baca buku, kan itu nggak etis, ya kan? Nggak pada tempatnya gitu loh, Neng. Jadi makanya manajemen itu memang betul dikatakan sebagai seni, karena di situ ada ritme jangka waktu tertentu, ada jedanya gitu loh, supaya teratur itu tadi, ya kan? Kayak tidur aja itu ada seninya loh, Neng.
kita tidur normalnya 8 jam ya, secara apa itu namanya, untuk ilmunya kesehatan gitu, 8 jam. Itu seminya. Mungkin kalau nggak pakai seminya gitu kan, bisa aja kalian tidur cuma 1 jam gitu. Atau mungkin yang hobinya tidur 24 jam, dia tidur terus. Bayang nggak? Ya kan? Iya. Iya, gitu. Jadi memang bentuk manajemen itu salah satunya seni, yaitu tadi kita punya ritme jeda waktu buat mengalihkan aktivitas atau merubah aktivitas. Gitu ya, Neng? Paham? Kasih, Miss. Oke. Yang lain? Ada lagi? Kita masih punya waktu 10 menit lah, lumayan. Kita habiskan aja sekalian video call-nya sampai jam habis. Boleh? Yang lain, teman-teman? Gilang, Pintia, Indah, Ismail. Tadi Ismail. Halo, Ismail. Iya, Miss. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Ini videonya kenapa pada di off kan nih? Jangan-jangan lagi pada goleran apa di kamar? Teman-teman? Bu, boleh bertanya lagi? Wah. Oh, boleh banget, Den. Bagus ya, Den, aktif. Kalau 2 orang itu termasuk organisasi, tapi kan 2 orang itu memiliki tujuan tersendiri. Apakah 2 orang itu di organisasi, Bu? Jadi 2 orang itu misal berorganisasi dan punya tujuan masing-masing gitu. Tapi iya, betul, Bu, gitu. Gimana? Jadi si 2 orang tuh Kurang jelas deh. Jadi yang 2 orang itu kan memiliki tujuannya, Bu. Apakah 2 orang tersebut Gimana? Sorry, Deni. Gimana? Apakah 2 orang tersebut bisa dikatakan organisasi, Bu? Yang bisa dikatakan 2 orang itu dalam organisasi kalau mereka tidak mendeklarasikan organisasi mereka. Misal nih 2 orang, si A sama si B, mereka punya planning itu, yuk kita bikin organisasi kecil-kecilan yuk gitu kan, organisasi anak-anak muda gitu. Ya otomatis dari 2 orang itu kan tentunya akan merekrut teman-temannya yang lain. Nggak mungkin dia ya udah deh kita cuma berdua aja, kamu ketua, saya wakil. Ya nanti anggotanya siapa? Kan gitu. Ya, ya bisa diajak pulang dong. Diajak motor-motoran dulu. Sorry ya Dani ya, ada iklan. Iya, Anak Bu. aku nangis. Dengar tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa menipis? Gimana? Ini Dani atau Kudrat nih? Gimana, Iya. Den? Jadi harus Hah? Jadi harus merekrut anggota lain gitu, Bu. Yang 2 orang itu harus merekrut anggota-anggota yang lain gitu. Karena gini, Den, kalau organisasi itu sudah diresmikan gitu kan, di mana-mana organisasi itu harus diresmikan, dia harus punya anggota gitu kan, ketua, wakil gitu, nggak bisa. Ya kecuali organisasinya itu informal, artinya dia memang butuh non formal, artinya dia memang nggak butuh anggota, jadi ya cuma berdua, tapi itu nggak bisa dikatakan dia organisasi resmi. Gitu loh. Memang kalau organisasi resmi itu harus punya anggota minimal berapa? Lebih dari 4 orang. Gitu, bahkan lebih. Jadi yang 2 orang bukan resmi gitu, Bu. Iya, nggak bisa dikatakan resmi. Ya kenapa nggak dikatakan resmi, kan dia nggak punya anggota secara sah. Gimana mau menentukan tujuan? Kalau cuma 2 orang ya nanti dia cuma rebutan tujuan dong, ya kan? Iya, Bu.
Misal presiden itu ada presiden dan wakil gitu kan. Nah, setelah wakil kan kita rakyat itu sebagai anggota. Kebayang nggak sih kalau presidennya 2 gitu loh. Presiden 1 dan presiden 2 dan di situ nggak ada istilahnya wakil. Otomatis mereka akan memperebutkan tujuan mereka masing-masing gitu, Den. Iya, Jadi Bu. si rakyat itu nggak dianggap gitu loh. Karena pemimpinnya 2 gitu. Jadi Iya. kalau cuma terdiri dari 2 orang itu nggak bisa dipastikan itu organisasi gitu loh. Karena nanti yang ada mereka malah saling pengen menang sendiri, bener nggak? Bener, Bu. Tapi kalau ada anggota itu nanti kan pasti diberlakukan namanya voting, pemilihan tujuan. Mana nih tujuan yang paling utama, mana tujuan yang paling diinginkan. Nah itu pasti diadakan voting ya, kayak kita aja sebagai rakyat diadain pemilu gitu kan, mana nih pemimpin yang memang banyak rakyat sukai kan gitu ya. Jadi dipastikan untuk organisasi resmi itu anggotanya banyak. Dikatakan banyak itu memang nggak bisa dipastikan berapa, yang jelas nggak 2 orang, nggak 3 orang juga, masa anggotanya cuma 1 gitu ya, Den? Iya, Bu, makasih, Bu. Oke. Siapa lagi tadi? Kudrat, open mic. Ada lagi? Enggak, Miss. 1 Tadi orang lagi. kepencet. Oh, pencet. Nggak nanya nih? Miss Melia mau nanya. Oke, Mel. Kalau unsur yang harus dimiliki dalam manajemen apa saja ya, Miss? Unsur yang harus apa? Unsur yang harus dimiliki dalam manajemen. Unsurnya, aku nggak begitu hafal. Yang jelas ada di buku gitu kan. Yang pasti unsur-unsurnya itu apa sih? Ya kita harus teratur, controlling gitu kan. Tadi 4 fungsi manajemen tadi itu memang bentuk dari unsur-unsur yang ada dalam manajemen. Planning, kemudian organizing, actuating sama controlling. Gitu ya. Planning itu direncanakan, kemudian pengorganisiran, diorganisir. Rencana-rencana manajemen itu mana sih yang paling bisa dicapai? Karena gini, kalau kita berencana 5, ya kita punya 5 rencana, itu kita nggak mungkin bisa meraih semua 5 rencana itu dalam waktu yang sama. Nah itu kita organisir, mana nih yang paling cepat bisa dicapai. Itu ya, itu unsurnya dari planning tadi, perencanaan dan diorganisir. Kemudian setelah diorganisir, kita lakukan, kita kerjakan, actuating. Gitu loh. Ya kan? Karena kan kita pengennya rencana kita itu atau planning kita itu tercapai. Nanti terakhir pengawasan, controlling. Kita mengawasi apa yang kita lakukan sendiri gitu loh. Kita manage sendiri. Kita udah disiplin belum ya buat menjalankan planning kita, gitu kan? Itu salah satu bentuk dari unsur manajemen yang akhirnya nanti kita bisa mencapai tujuan. Ya meskipun untuk spare time-nya kita nggak bisa pastikan. Kapan rencana kita itu cepat diraihnya itu entah 2 bulan, 3 bulan gitu. Itu yang tahu ya kalian sendiri dan juga berdasarkan takdir. Gitu, Mel. Ya. Oke, Miss, makasih ya. Oke. Gitu ya, teman-teman. Waktunya udah 3 menit lagi. Next time mudah-mudahan kita bisa ketemu secara offline biar penjelasan materinya itu lebih jelas ke kalian gitu kan. Beda suasana langsung ketemu orangnya sama ketemu di gambar, ya kan? Gitu ya teman-teman. Mungkin pertemuan hari ini sampai di sini. Untuk tugas aku belum tahu mau langsung kasih atau enggak gitu, karena memang secara materi juga kalian baru baca sepintas mungkin ya. Tapi nggak usah, aku ingetin nggak usah kaget juga, misal tahu-tahu aku posting atau share tugas ke teman-teman. Ya kan tinggal dibaca dulu, sekiranya gampang ya langsung kerjain. Kalau nggak ngerti silahkan nanya. Gitu ya. Jangan lupa tadi nomor handphone aku kalian save gitu kan. Buat ya kalau kalian mau nanya atau mungkin nggak bisa hadir dalam perkuliahan gitu. Kalau misal kalian nggak bisa hadir saat kuliah offline, ya harapan aku sih bisa ya, karena kan kita di rumah terus gitu. Silahkan info dulu via WhatsApp, gitu ya.
Paham teman-teman? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke. Paham, Miss. Yes. Dan mungkin ya sekali lagi aku minta maaf untuk pertemuan pertama ini mungkin kurang lancar gitu kan karena ada miskomunikasi tadi di awal gitu. Jadi link yang aku punya ternyata beda gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Untungnya kita masih bisa tatap muka sampai jam pelajaran berakhir. Oke, gitu aja ya teman-teman. Terima kasih atas kehadiran kalian gitu ya. Selamat datang sebagai mahasiswa di kampus LP3I. Mudah-mudahan kalian terus bisa istiqomah belajar sampai nanti lulus, gitu ya. Oke, thanks. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kuota menipis. Kuota menipis ya banyak. Ya sama sih. Oke. Aku izin keluar ya. Ya, Ya, Miss. Miss. Ya, Miss. Aslina wa Ya, kuota Miss. 52 MB di Pakai wifi atau Anjir Budi. Iya, kenapa? 52 MB di Tias karena Kadia atuh nyeblak. es krim Tias, es krim. Kayak atuh seblak. Ayo atuh Luki. Ayo, cenah harus seblak. Kapan? Ulin. Skuy. Ya Allah. Tias geraop Tias. Udah apa? Dadah. Gabut. Ya ampun. Nah, bergabung. Grup. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bergabung. Lama banget grupnya. Banyak banget. Ibi, bentar aku baca dulu. Apa sih, Dini? Itu ada ledakan. Ledakan apa sih? Bom. Bom nuklir. Iya. Bom nuklir. Dia lagi liar pas kuliah. Iya, manajemen. Alhamdulillah. Bisnis, sekarang bisnis. Bisnis. Cewek cowok deh. Bisnis saya tadi. Belajar dulu, masih ada waktu banyak ya. Planning. Aduh. Ini lama banget. Dari jam 1. Nanya apa ya bisnis? Ada. Siapa gurunya? Oh, aku belum daftar ya? Iya. Bentar. Serius. Iya, kayaknya. Bisnis belum. Belum ya? Iya, belum. Udah. Ini. Ridwan. Oh iya. Iya, udah. Aduh, Pak Ridwan, ya Allah. Apa? Pak Ridwan yang ganteng. Iya. Pak Ridwan. Ih, belum aku mah. Ih, sebutin atuh.